Shalom semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Rahmat, kebajikan, kasih sayang, dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus mengalir, menjamah setiap hati. Bersyukur banget hari yang baru ini kita semua menjadi pribadi yang suka senangkan hati Tuhan Yesus. Yuk bersama-sama memuji Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan yang terkasih, kita semua menjadi pribadi yang selalu rindu dan belajar senangkan hati Tuhan Yesus. Tetap kuat dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Tetap menjadi pribadi yang rendah hati karena kita terus belajar menjadi anak-anak Bapa yang senangkan hatinya. Amin. Tuhan, kuserahkan hatiku. Tuhan, kuserahkan hati Tuhan Yesus. Saya juga dong. Ya, amin. Saya dan keluarga kita semuanya. Yes. Mari siapkan hati kita untuk ditaburi sabda firman Tuhan. Pelayanan ini hadir, channel ini hadir, yaitu channel yang memberitakan firman surgawi. Supaya apa? Supaya setiap pemirsa sekalian menjadi pribadi yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, membawa kuasa Tuhan, dan selalu belajar untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, hati kami. Semua kami berikan padamu. Kudus hingga tulus selalu. Ajar kami menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya ini kerinduan kami, mensenangkan-Mu. Senangkan hati Papa. Hanya ini kerinduan kita semua kan. Yeay. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan tertabur di setiap hati yang lapar dan haus akan benih-benih surgawi. Percayalah, saat firman Tuhan diberitakan, ada damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia. Tuhan, kuserahkan hatiku untuk dengarkan sabda firman-Mu. Amin. Tuhan, kuserahkan hatiku untuk dengar sabda firman-Mu. Kudus hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, mensenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya ini kerinduan kita semuanya. Katakan amin. Mensenangkan-Mu, senangkan hati Papa. Hanya ini kerinduan kita semuanya. Ya. Hanya ini kerinduan kami semua. Yeay.
hanya ini kerinduan hati kami semua, yaitu hidup menyenangkan hati Bapa Surgawi. Dan kita juga siap-siap untuk tidak lagi menyenangkan manusia ataupun menyenangkan diri kita sendiri. Kita ini adalah hamba, dan Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Dan tujuan hidup dan pelayanan serta keluarga kami yaitu melayani Tuhan Yesus dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, juga di channel ini, di pelayanan ini, baik YouTube, platform medsos, Facebook, yang diberitakan adalah firman surgawi. Satu keteladanan jauh lebih baik daripada ribuan kalimat. Time for Bible. Diberkatilah mereka yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka pulang akan menuai dengan sangat berlimpah-limpah kerohanian mereka. Saudara-saudara sekalian, pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari beberapa ayat ya. Yang pertama, kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Selamat mendengarkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini adalah kalimat dari Tuhan Yesus. Jadi seperti ini. Sebab Tuhan Yesus telah memberikan suatu teladan kepada kita semua. Kepada kamu. Siapa? Ya kamu. Siapa ya? Ya kamu. Ya aku. Dan bukan dia. Barang siapa yang mendengarkan sabda Tuhan ini, jangan selalu memakai firman Tuhan untuk orang lain. Tapi firman ini, ya aku Tuhan, aku tahu aku jauh dari sempurna, maka aku tidak berani menghakimi sesamaku. Aku tidak berani menjadi pribadi yang hanya jago ngomong. Karena apa yang kami mau belajar saat ini adalah satu keteladanan jauh lebih baik daripada ribuan omongan, ribuan kata-kata, ribuan kalimat. Nah, maka Tuhan Yesus berkata dan menunjukkan suatu teladan kepada kita semua, supaya kamu juga berbuat sama yang telah kuperbuat kepadamu. Firman Tuhan ini datang di dalam teks Yohanes pasal 13, Bapak Ibu. Di sini menceritakan sebuah keteladanan. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sebuah keteladanan, bukan arogansi, bukan kesombongan, tetapi kerendahan hati. Mari saudara-saudara terkasih, dimanapun engkau berada, kita tinggal, kita hidup, ikutilah teladan Tuhan Yesus. Pastor Andy juga belajar dari Tuhan Yesus. Milikilah kerendahan hati di dalam segala hal,
segala bidang, termasuk Bapak Ibu di bidang pelayanan. Supaya kamu juga berbuat sama yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 16. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, ayo, siapa yang sudah mendengar firman lebih dari sekali? Saya. Banyak, bahkan seringkali ada begitu banyak orang yang sudah mendengar firman berkali-kali. Bahkan tidak sedikit orang yang sudah membagikan firman di dalam kehidupan pelayanannya. Tapi Tuhan ingatkan di sini, tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ikutlah teladan Tuhan Yesus, rendah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, rendahkanlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sebab Tuhan menentang orang-orang yang congkak dan tinggi hati. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang rendah hati. Sekarang kita lihat ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagia. Jika kamu melakukannya. Banyak tahu, belum tentu banyak melakukan. Teori seringkali bertentangan dengan kenyataan. Teringat suatu hari pernah dikisahkan ada orang yang dia menurut teorinya, kolesterol itu nggak ada. Apa itu? Ya intinya maka. Padahal saya pernah membaca di 1 Korintus berkata, semua makanan ya boleh saja dikuduskan dengan doa dan ucapan syukur. Itu juga terdapat di 1 Timotius. Tetapi tidak semua itu berguna. Tidak semua itu bermanfaat bagi tubuh kita. Semua yang merayap boleh dimakan kecuali kaki meja. Semua yang terbang boleh dimakan kecuali pesawat terbang. Kan ada orang yang memang apa saja saya makan boleh. Tetapi persoalannya adalah tidak semua itu berguna. Bahkan ada yang condong merugikan kesehatan. Nah, orang yang pernah membuat teori itu ternyata tiba-tiba diserang stroke. Ya, kami berkesempatan ikut mendoakan kiranya segera sembuh, pulih kembali seutuhnya. In Jesus' name. Tidak 1 orang, 2 orang. Saya mau cerita 2 orang saja deh.
ilustrasi ini kadang-kadang teori itu berbeda dengan kenyataan. Suatu kali kami diajarin, ya, ada sebuah cara supaya menurut yang mengajar kami ini atau share kami dengar ya di sebuah perbincangan gitu, dengan melakukan hal tersebut tidak ada tuh yang namanya sakit, kram-kram, asam urat, macam-macam, tidak ada. Teorinya begitu. Tiba-tiba orang tersebut terserang stroke. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kalau dalam hal kesehatan secara umum, pastor juga pernah dengar hal ini, bahwa kita perlu menjaga makanan yang kita konsumsi, dan kita juga perlu untuk bertanggung jawab berolahraga. Jadi kadang-kadang teori itu tidak seperti kenyataannya. Maka kelihatannya dua teori tadi itu tidak akan dipakai lagi. Karena nyatanya, kalau kita tidak jaga makan dan tidak olahraga dengan baik, teratur, kolesterol berlebihan itu bisa ada menimbun di tubuh manusia. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus mau kita menjadi pribadi yang berbahagia. Banyak orang-orang Kristen yang tahu banyak teori, atau bahkan dia mungkin sudah pandai dalam berkata-kata. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu itu berbahagia jika kamu melakukan. Jadi di sini pastor dapat remah bagi diriku dan bagi semua kita. Banyak tahu, belum tentu melakukan. Firman Tuhan ini tidak boleh berhenti sampai kita hanya belajar saja. Tetapi firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, untuk dilakukan. Kamu akan disebut berbahagia jika kamu apa? Lihat, Yohanes 13 ayat 17 bagian terakhir. Jika kamu melakukannya. Iman adalah tindakan, praktek untuk kita melakukan. Praktek. Keteladanan itu jauh lebih baik daripada ribuan kata-kata. Saya rindu hidupku, keluarga yang Tuhan percayakan, keluarga Bapak Ibu sekalian terkasih. Kita sama-sama keluarga yang jauh dari sempurna. Kita sama-sama punya tugas, panggilan, aktivitas, pelayanan yang berbeda-beda. Dan itu pasti juga tidak ada yang sempurna. Tetapi kita terus mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Apa yang kita dengar, kesempatan-kesempatan hamba Tuhan membagi firman, ayo miliki hati yang teduh. Kalau hati kita teduh, Bapak Ibu, barangkali di luar sana ada angin yang kencang, tetap teduh. Tidak menjadi pribadi yang gampang terprovokasi. Tidak menjadi pribadi yang gampang untuk tersinggung, baperan, tidak. Segala sesuatu itu ditimbang dengan baik-baik.
Kalaupun ada sebuah sikap, itu adalah sebuah didikan. Mari Bapak Ibu terkasih, kita sama-sama mengaminkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus yang berkata, berbahagialah jika engkau melakukannya. Mungkin selama ini kita sudah terlalu sering mendengarkan firman Tuhan. Ada yang masuk kiri, keluar kanan. Ya, masih baik, ada yang nyantol sedikit. Barangkali ada yang masuk kiri, keluar kiri. Atau ada yang masuk kiri, dia simpan dalam hatinya, tapi berhenti di sana. Mari hari ini saudara-saudara, firman Tuhan kita dengar, simpan dalam hati, dan kita mau melakukan firman ini dengan setia. Jadilah teladan. Satu teladan jauh lebih baik daripada ribuan kata-kata. Sekarang kita maju. 1 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita maju sekarang, kita melihat 2 ayat firman Tuhan sebelum kita akan berdoa. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai 13. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena masih muda. Kalau firman ini Paulus menasihati muridnya atau anak rohaninya, yaitu Timotius yang masih muda, artinya hamba Tuhan ini, rasul Tuhan ini mau supaya Timotius sejak muda tidak habiskan waktu mudanya sia-sia, bully orang, hasut orang, lakukan kejahatan. Tidak. Tetapi Rasul Paulus menghendaki anak rohaninya sejak muda menjadi teladan. Apalagi yang sudah tua. Maaf kalau ada orang tua yang hobinya masih suka kepo, masih suka urusin orang lain. Kalau zaman sekarang ini lagi marak YouTube, masih suka senggol YouTube A, senggol YouTube B. Kasihan. Yang muda saja Rasul Tuhan mau supaya jadi teladan. Apalagi yang sudah umurnya banyak, rambutnya putih, sudah sepuh, udah senior umurnya. Maka Pastor Edi teringat ada seorang hamba Tuhan bernama Edwin Louis Cole pernah berkata dalam teks bahasa Inggris yang Pastor terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahwa kedewasaan seseorang tidaklah diukur dari usianya, tetapi bagaimana dia memberi keteladanan, bagaimana dia bisa memberi contoh dewasa dan bertanggung jawab. Ada orang yang masih muda, dan ini Rasul Tuhan menghendaki, merindukan supaya Timotius yang masih muda tetapi dewasa, santun dalam berkata-kata,
Kalaupun dia harus menyampaikan nasihat dengan santun, intonasi bisa naik turun. Pastor juga ketika menyampaikan khotbah, renungan, firman, membacakan firman dengan intonasi. Tetapi tidak boleh sampai kita mendiskreditkan orang lain, meskipun maksudnya adalah benar. Coba suami-suami ngomong ke istri dengan baik, pasti adem. Demikian pun istri-istri, coba ngomong ke suami terkasih dengan adem, baik, pasti deh oke banget. Coba istri-istri minta uang jajan atau uang bulanan atau uang apa gitu. Pak, Wah, kamu gak suara. Padahal maksudnya baik, dia mau cerita bahwa uangnya udah habis dan minta uang untuk beli bedak dan macam-macam kebutuhan rumah tangga. Tapi caranya yang salah. Apalagi kalau misalnya suami kasihan baru pulang kerja jam 5, jam 6 baru sampai di rumah. Habis kena macet, becek, nggak ada kopi di rumah, datang-datang ditodong, waduh. Maka terjadi cekcok dan bisa terjadi pertengkaran yang sebetulnya harusnya kasih sayang. Tapi caranya yang salah. Cara salah jangan dibenarkan. Dinasehati, dididik, ditegur, diajar. Jadi yang benar gimana, Pastor? Coba kalau jadi istri, pulang suami jam 6 sore, wah, basah keringat, capek, aduh, letih, lelah, loyo. Pak, sayang, Mas Joko, wah, mungkin ada kumisnya kali gitu. Sini, capek ya. Mas Joko, tak gitu. Capek ya, sini saya pijitin. Ya, ambilkan teh atau kopi panas. Ya udah, teh saja. Oke, sip. Ya, bikinkan makanan apa? Mau yang rebus, wih keren. Mau yang dingin atau yang panas? Mau dessert buah yang dari kulkas atau buah segar? Cie. Sweet, so sweet. Lalu sudah, kalau sudah bisa buat gitu, nggak usah minta dompet suami. No, ambil kita kadang itu maunya sendiri, tetapi kita kadang-kadang sudah sering dengar, sudah sering baca, sudah tahu, tapi prakteknya beda gitu, Bapak Ibu. Lebih banyak kita kurang tahu, tapi banyak praktek daripada banyak tahu, nol praktek. Lanjut, 1 Timotius pasal 4, 12, saya selesaikan di sini ya, sampai 13. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Tetapi jadilah teladan. Perhatikan. Sejak muda kita harus belajar firman Tuhan dan melakukan supaya kita menjadi teladan. Apalagi kalau sudah tua. Jadi sejak muda jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam tutur bahasamu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Amin. Ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, yuk kita perhatikan bagian ini juga penting. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Seorang pengajar yang baik adalah mereka yang melakukan apa yang diajarkannya.
Waktu dulu pastor sekolah, baik sekolah sekuler maupun sekolah Alkitab, gini-gini pernah sekolah loh. Gini-gini pernah sekolah Alkitab loh, sekolah teologi, gini-gini pernah sekolah teologi lah. Ada satu yang pastor tidak terlalu oke. Apakah itu? Kalau pengajarnya itu hanya letterlek itu membaca buku. Jadi pengajar punya buku. Kita yang datang diajar juga punya buku yang sama. Lalu ketika dikatakan kita akan melihat pelajaran nomor sekian terambil dari halaman ini sampai halaman itu. Lalu dibaca. Pastor pribadi tidak terlalu oke dengan cara mengajar ini, tapi entah yang lainnya. Kenapa? Karena dalam pemikiran Pastor Andy, kalau cuma membaca, toh tidak perlu duduk di bangku ini. Di rumah kami bisa membaca, punya buku yang sama. Kerinduan hatiku belajar adalah yang mengajar ini sudah menguasai materi dan juga dia bisa memberi sebuah praktek nyata di dalam real kehidupan hari ini loh yang dibutuhkan. Nah, ini pun berlaku juga di dalam, kalau saudara sebagai guru, baik di sekolah sekuler atau sekolah Alkitab atau sekolah teologi atau di perguruan tinggi, ini dari pastornya pribadi punya penilaian. Mohon maaf kalau tidak semua sama. Karena saya juga pernah sekolah. Gini-gini pernah sekolah loh. Meskipun mungkin taunya hanya membaca. Maka hari ini pastor banyak membaca kitab suci, termasuk renungan-renungan ini. Nanti pun ketika kalau Tuhan kasih kesempatan dalam berkat-Nya, semisal minggu depan, minggu ini kita sudah bisa buka tatap muka Time for Bible, pastor banyak membaca firman. Saya punya mata baca firman, tapi rohku dipimpin Roh Kudus untuk belajar day by day melakukan firman itu. Mudah-mudahan kehidupanku yang masih muda belia, GR nih ya. Padahal kita umurnya so sicap ini, so dekat-dekat gocap, tapi merasa muda, ndak GR, tapi apa namanya itu. Dan ternyata saudara-saudara, hobi membaca kitab suci itu baik. Karena firman Tuhan berkata, kita biarlah senantiasa tekun membaca kitab-kitab suci. Untuk apa? Pengetahuan kita tidak untuk menyesat-nyesatkan orang lain, tetapi untuk membangun diri kita sendiri, keluarga kita. Kalau dipercaya pelayanan kita. Awasi diri kita dan awasi ajaran kita untuk komunitas kita. Dan di dalam mengajar, saya juga percaya yang pertama-tama kita harus mengajar diri kita sendiri. Oke, satu keteladanan jauh lebih baik daripada ribuan kalimat. Pastor mau tutup dengan satu ilustrasi yang pernah saya dengar. Ada seorang tua. Kalau di rumah dia mau ambil remote TV,
Karena mungkin saking santainya, dia selalu ambil, karena terletak di lantai, di karpet lantai itu, dia duduk mungkin di kursi, di sofa, pakai kaki. Ambil remote TV orang tua ini pakai kaki. Suatu hari Bapak Ibu sekalian, remote itu jaraknya lebih dari 2 meter. Kakinya tidak sampai. Lantas ada anaknya. Dia berkata, "Nak, tolong sayang ambilkan remote, Papa mau nyalakan TV." Anaknya itu ambil, pakai apa? Pakai apa? Pakai kaki. Orang tuanya kaget. Siapa yang ajarin kamu ambil remote pakai kaki? Tangan buat apa? Maka anak berkata, kan Papa yang hari-hari ambil remote TV pakai kaki. Nah, keteladanan itu akan berbicara lebih kuat daripada ribuan kalimat, termasuk ribuan nasihat, termasuk ribuan, kalau zaman sekarang YouTube, konten, judul-judul yang seolah-olah baik. Kalau kau tidak beri keteladanan, itu tidak berfaedah. Keteladanan itu jauh lebih powerful daripada orang tua yang pegang mikrofon dengan power sound system puluhan ribu watt, dengan subwoofer, speaker, monitor yang besar. Mau teriak-teriak semenggelegar apapun juga, teladan hidupmu jauh lebih powerful daripada teriak-teriak di YouTube atau pakai mikrofon. Satu keteladanan jauh lebih baik daripada ribuan kata-kata. Mari Bapak Ibu sekalian, kita memang tidak bisa menghindari situasi-situasi yang kita alami hari-hari ini. Kita juga percaya Tuhan izinkan. Kembali kita melihat firman Tuhan. Bertekunlah baca kitab suci. Karena waktu kita baca kitab suci, kita akan mengalami kekuatan Tuhan. Kita akan bisa merasakan bagaimana Tuhan menuntun kita setiap hari. Let's pray. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur. Mari sama-sama mengucap syukur. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sambil kita merenungkan, selama ini apa kita lebih banyak berkata-kata dan kita kurang berbuat? Apakah selama ini kita terlalu banyak menuntut sampai kita lupa melakukan? Mari ambil waktu merenungkan.
Diberkatilah setiap mereka yang boleh mendengar sabda firman Tuhan ini dan menerima serta menyimpan dalam hatinya. Tekun membaca kitab suci yang mengarahkan hidup orang percaya menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi kesaksian. Ampuni kami Tuhan Yesus kalau selama ini kami lebih mengutamakan banyak tahu sementara kami lupa untuk melakukan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami sibuk menilai orang lain sementara kami belum memberi teladan bagi orang lain. Hendaklah kita semua hari ini menjadi teladan, termasuk hidup sehari-hari, pelayanan, tingkah laku, tutur bahasa kita, ide-ide kita. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan ini dan setia untuk melakukannya. Jangan keraskan hatimu demi kepentingan apapun juga, tapi rendahkanlah hati kita di hadapan Tuhan. Dialah yang memegang hati bangsawan dan hati pembesar, hati raja-raja. Tuhan yang mengaturnya. Kita semua rendahkan hati di hadapan Tuhan. Rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kasih-Mu lawan kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu mampukan kami melakukan apa yang sudah kami baca. Firman-Mu, ajaran-Mu, nasihat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ditinggalkannya. Kau bergumul sendiri, Tuhan Yesus peduli. Ada damai sejahtera bukan? Beginilah firman Tuhan. Ketika datang, ketika hadir, memberikan damai sejahtera dan kekuatan yang baru. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tuhan Yesus mau mengajar kita untuk percaya. Sebab Yesus mengerti. Katakan Yesus mengerti. Yesus mengerti. Yesus peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya
ku bergumul sendiri, sebab Yesus mengerti. Dan sekarang saya mau mengabdi kepada Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Kami bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu selamanya. Diberkatilah tubuh Bapak Ibu yang sedang lemah, yang sedang sakit. Aliran-aliran kesembuhan men-touch tubuhmu, dipulihkan, tubuhmu disembuhkan. Diberkatilah setiap hati. Hatimu kuat karena made in heaven. Hatimu kuat. Hatimu itu dari surga. Kuat. Bacalah kitab suci. Lakukanlah dengan setia. Tuhan tidak pernah gagal dengan firman-Nya. Dipulihkan keluarga dan rumah tangga. Dipulihkan pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Dipulihkan ekonomi, dunia kerja, marketplace, Bapak Ibu sekalian. Dipulihkan setiap hati. Dan mari kita berlomba-lomba belajar mewarnai dunia ini, termasuk lewat media sosial, dengan sebuah keteladanan yang baik. Biar nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Ini doaku, Bapa. Ku rindu melihat orang-orang sakit sembuh semuanya. Ku rindu melihat hamba-hamba Tuhan dipakai semua dengan urapan kasih Tuhan, menjadi teladan, membawa banyak kesaksian, sehingga banyak jiwa boleh terberkati. Ku rindu Tuhan, semua keluarga melayani Tuhan Yesus. Ku rindu Tuhan, di sisa umurku ini menjadi pribadi pelayan-Mu, anak Tuhan yang senang hati. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamat masuk hari yang baru. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Soli Deo Gloria. Terpujilah Tuhan di tempat yang mati. Saudara semua, pribadi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sola Fide, Immanuel. Bless you all. Shalom. Dadah.